Setelah sebelumnya kita udah ngebahas banyak latihan soal dari persamaan kuadrat untuk mencari akar-akar penyelesaiannya menggunakan faktorisasi, kemudian juga kita udah belajar bersama bagaimana cara menggunakan rumus ABC. Kali ini kita akan coba belajar bagaimana menyelesaikan latihan soal tapi menggunakan rumus atau cara menyempurnakan kuadrat sempurna. Sebelum menyelesaikan soal persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna, teman-teman harus tahu dulu apa itu kuadrat sempurna. Di sini saya udah siapin dua persamaan kuadrat, tapi satunya kuadrat sempurna, satunya bukan kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 6X ini disebut sebagai kuadrat sempurna karena kalau kita faktorkan bisa X tambah 3 dikali dengan X tambah 3 atau menjadi X tambah 3 pangkat 2. Ada kuadratnya. Sementara kalau yang ini bukan kuadrat sempurna karena kalau kita faktorkan ini menjadi X tambah 3 dikali dengan X tambah 4. Iya kan? Gimana kita mau kuadratkan sementara angkanya berbeda? Nah, itu yang disebut sebagai kuadrat tidak sempurna. Contoh lain adalah X kuadrat terus ditambah 8X ditambah dengan 16. Kalau kita faktorkan ini menjadi X tambah 4 dikali dengan X tambah 4 atau X tambah 4 kuadrat. Jadi yang masuk kategori kuadrat sempurna. Kita langsung ke contoh soalnya. Kalau dilihat secara sekilas, soal kayak gini tuh bukan kuadrat sempurna ya. X kuadrat tambah 8X tambah 12. Karena kalau kita faktorkan aja, ini menjadi X tambah 6 dan X tambah 2, atau faktornya adalah X negatif 6 terus X sama dengan negatif 2. Nah, gimana kita bisa kuadratkan? Nah, tujuan dari melengkapi kuadrat sempurna, gimana caranya agar ini tuh bisa jadi kuadrat sempurna? Caranya adalah saya tulis lagi soalnya X kuadrat tambah 8X tambah 12. Ini saya nggak hapus ya, biar jadi perbandingan nanti hasilnya sama nggak dengan cara faktorisasi. Untuk membuat melengkapi kuadrat sempurna, C ini kita geser dulu ya. Jadi X kuadrat ditambah 8X sama dengan jadi negatif 12. Jadi ada pemisah kiri dan kanan. C-nya kita geser dulu ya. Selanjutnya untuk sisi kiri dan sisi kanan saya bedain deh warnanya ya biar enak. Yang warna kuning ini terus dengan yang warna biru yang ini itu masing-masing kita tambahkan dengan rumus 1/2B kuadrat 1/2B kuadrat. Jadi kiri kanan kita bikin tambahin dengan nilai ini. Nilai B-nya kan tadi saya lupa tulis, A-nya adalah 1, B-nya adalah 8, C-nya adalah 12 ya. Nilai B-nya itu kan 8 ya dari sini. Ini A, ini B, dan ini C. Berarti kita bisa tulis 1/2 dikali dengan 8 terus dipangkatkan 2. Nah, ini menjadi 4 terus pangkat 2, hasilnya adalah 16 ya. Jadi kalau saya bikin soal melengkapi kuadrat sempurna, ini nih saya bikin di luar biar nggak ganggu yang ini. Jadi kita cari nilainya dulu terus kita masukkan ke dalam. Nah, caranya adalah X kuadrat ditambah dengan 8X kita tambahin dengan 16 ya. Terus di sebelahnya juga harus ditambah biar adil. 12 min 12 ditambah dengan positif 16. Nah, kita lihat yang kuning ini udah jadi kuadrat sempurna. Itu tujuannya ya, yang ini nih. Nah, ini kalau kita faktorkan menjadi X tambah 4 dikali dengan X tambah 4. Benar nggak? Atau X tambah 4 pangkat 2. Ini nilainya adalah minus 12 tambah 16 adalah positif 4. Ini adalah positif 4. Gimana caranya biar kuadrat ini keluar? Berarti ini sana kita pangkatkan ya. X tambah 4 sama dengan akar 4. Terus X tambah 4, ini kita harus bikin plus minus 2 ya. Karena 2 kali 2 adalah 4, min 2 kali min 2 adalah 4 juga. Jadi akar 4 itu sebenarnya bukan hanya 2, tetapi positif 2. Nah, karena ini ada plus minusnya, berarti kita bikin 1/1. Oke, nah udah sampai sini. Yang pertama kita bikin plus aja ya. X tambah 4 sama dengan 2, terus di sebelah
X tambah 4 sama dengan negatif 2. Untuk mencari nilai X berarti 2 dikurang 4. X sama dengan negatif 2. Yang ini berarti X sama dengan minus 2 dikurang 4. X sama dengan negatif 6. Sama hasilnya dengan cara faktorisasi. Jadi ginilah caranya melengkapi kuadrat sempurna. Sekarang kita coba ke soal yang lain biar lebih lancar gimana cara melengkapi kuadrat sempurna untuk menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Soalnya adalah X kuadrat ditambah dengan 2X dikurang dengan 15. Contohnya kayak gini ya. Nah ini kan tidak bisa kita bikin kuadrat sempurna karena faktorisasinya adalah X kurang 3 dikali dengan X tambah 5. Atau X sama dengan positif 3 dan X sama dengan negatif 5. Ini adalah akar penyelesaiannya kalau menggunakan cara faktorisasi ya. Faktorisasi. Nanti rumus ABC juga udah saya bahas, nanti bisa nonton video sebelum ini. Sekarang untuk melengkapi kuadrat sempurna ini kan nggak bisa nih, ya kan? Bukan kuadrat sempurna karena nilainya nggak sama. Berarti kita harus bikin biar nilainya sama. Kita pisahin C-nya. Soalnya adalah X kuadrat ditambah 2X kurang 15. C-nya ini kita pindah ke sebelah ya. Karena ini negatif berarti jadi positif. X kuadrat ditambah dengan 2X sama dengan positif 15. Sampai di sini pasti paham ya. Terus ingat, tambahkan kedua ruas dengan 1/2B. 1/2B pangkat 2. Ingat, ini bikin di luar aja, nggak usah digabung di sini. Karena kalau di buku biasanya tulisannya kayak gini nih. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1/2B kuadrat sama dengan 15 ditambah 1/2B kuadrat. Biasanya di buku kayak gitu. Jadi ini bikin pusing. Dan di tahap ini yang bikin orang malas mengerjakan melengkapi kuadrat sempurna. Jadi kita bikin ini di luar ya. B-nya adalah 2 ya. Karena A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah negatif 15. Berarti 1/2 dikali dengan 2, terus dipangkatkan 2. 1/2 itu kali 2 itu adalah 1, 1 pangkat 2 adalah tetap 1. Nah, berarti kiri kanan kita tambahin 1. X kuadrat ditambah dengan 2X ditambah dengan 1 sama dengan 15. Nah, ini bisa kita bikin kuadrat sempurna yang ini ya, karena faktornya adalah X tambah 1 dikali dengan X tambah 1 kan, sama kan, berarti bisa dikuadratkan atau X tambah 1 pangkat 2 sampai kita ketemu kuadrat. Itu udah jalan yang paling aman ya, karena di sini ditambah 1 berarti di sini juga kita harus tambah 1. 15 tambah 1 adalah 16, maka di sini adalah 16. Nah, kalau udah tahap ini udah gampang nih. X tambah 1 itu sama dengan akar 16. Kenapa diakar? Karena untuk menghilangkan pangkat 2 di sebelah. Nah, 16 ini jawabannya bukan hanya 4 ya, tapi minus 4. Karena 4 kali 4 adalah 16, minus 4 kali minus 4 juga 16. Itu alasan kenapa ada tanda plus minus. X tambah 1 sama dengan plus minus 4. Nah, sekarang tinggal kita belah aja. X tambah 1 yang pertama positif 4, X tambah 1 sama dengan negatif 4. Berarti X sama dengan 4, terus dikurang 1. 4 kurang 1 kan 3 ya. Terus yang ini X sama dengan minus 4, ini positif kurang 1, X sama dengan negatif 5. Benar kan? Cara pengerjaannya sama dengan yang faktorisasi. Yang ini, terus tadi kita udah cari yang ini. Gitu deh cara melengkapi kuadrat sempurna. Sekarang kita coba lagi satu soal ya, dan ini agak lumayan ribet karena nilai B-nya adalah ganjil. A sama dengan 1, B adalah 3, C adalah negatif 10. Ini kan bukan kuadrat sempurna, karena kalau kita faktorkan ini menjadi X ditambah 5 dikali dengan X dikurang dengan 2. Atau X sama dengan negatif 5, X sama dengan positif 2. Ini adalah akar penyelesaian dari soal persamaan kuadrat yang ini. X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 kalau menggunakan cara faktorisasi. Sekarang kita coba menggunakan persamaan atau melengkapi kuadrat sempurna. Saya tulis lagi soalnya, X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Sama seperti dua soal sebelumnya, C-nya kita pindah ruas dulu menjadi X kuadrat ditambah 3X sama dengan positif 10 ya.
kiri dan kanan kita tambahin dengan rumusnya adalah 1/2B dipangkatkan 2. Sementara B ini ganjil, berarti 1/2 dikali dengan 3 terus pangkat 2. Hasilnya adalah 3/2 pangkat 2 atau 9/4 ya. Nah, 9/4 ini kita tambahin kiri dan kanan. Berarti X kuadrat ditambah 3X ditambah dengan 9/4 sama dengan 10 ditambah dengan 9/4 ya. Sama cara pengerjaannya seperti dua soal sebelumnya, tapi ini udah masuk pecahan. Nah, ini bisa kita faktorkan melengkapi kuadrat sempurna. Ini udah kuadrat sempurna. Caranya adalah X ditambah ini aja nih, 3/2 pangkat 2 ya. Karena kalau misalnya kita faktorkan, oke, saya lewati sistemnya satu tahap. Ini kalau faktorisasinya kayak gini nih, X ditambah 3/2 dikali dengan X ditambah 3/2. Kalau kita kalikan, ini hasilnya ini. Oke, kita buktiin deh ya. X ditambah 3/2 dikali dengan X ditambah 3/2. X kali X adalah X pangkat 2. X kali ini adalah 3/2. X ditambah ini kali ini adalah 3/2 X, ini kali ini adalah 9/4. Nah, ini bisa kita jumlahin. Oke, kita lanjut. Ini X kuadrat ditambah ini sama ini kan jadi berapa? 6/2X ditambah 9/4. 6/2X adalah 3. X kuadrat tambah dengan 3X tambah 9/4. Jadi terbukti ya, faktorisasinya tuh kayak gitu. Ini saya hapus karena kita hanya membuktikan aja. Berarti ini adalah X tambah 3/2 pangkat 2 sama dengan 10 tambah 9/4. Berarti kita penjumlahan pecahan pada umumnya. 10/1 tambah 9/4. Jadi 1 kali 4, 4. 10 kali 4 adalah 40. Ditambah dengan 1 kali 9, 9. 49/4. Itu jawabannya yang untuk ini ya. Oke, saya kecilin dia terus taruh di sini biar itulah pengerjaannya. Ya. Ini jawabannya adalah 49/4. Ini 49/4. Karena ini dalam bentuk pangkat, berarti kita bikin akar di sebelahnya. X tambah 3/2 sama dengan akar dari 49/4. Berarti X tambah 3/2 sama dengan plus minus di atas 7 di bawah 2. Karena 7 kali 7 adalah 49, 2 kali 2 adalah 4 ya. Jadi akar 49/4 itu sama dengan plus minus 7/2. Tinggal kita belah aja cara pengerjaannya. X tambah 3/2 sama dengan positif 7/2. Itu yang pertama. Terus yang kedua, X tambah 3/2 sama dengan negatif 7/2. X sama dengan 7/2 dikurang 3/2, ya kan? Jadi hasilnya adalah 7 kurang 3, 4/2 adalah positif 2. Sama dengan yang ini. Terus yang ini, X sama dengan negatif 7/2 dikurang 3/2. X sama dengan minus 7 kurang 3 minus 10. Ini minus 10/2 sama dengan negatif 5. Sama juga dengan ini. Jadi gitu ya cara melengkapi kuadrat sempurna untuk pembelajaran persamaan kuadrat. Jadi ini sebenarnya hanya opsi yang bisa dipilih, tapi biasanya kan di sekolah ini harus dikerjain menggunakan persamaan kuadrat, ini harus menggunakan ABC, ini harus menggunakan faktorisasi. Semangat belajarnya, sampai ketemu di video berikutnya.